Perkenalkan, nama saya Alia Jazila Asri, kelas 6B SD Negeri 3 Waimital. Pada kali ini saya akan membahas Indonesia Negara Bhinneka. Indonesia Negara Bhinneka. Saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali tidak berjalan dan tidak berpergian keluar rumah. Pada hari itu tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan di Bali. Kegiatan di bandara dihentikan, lampu-lampu dipadamkan dan toko-toko pun ditutup. Bali menjadi kota mati. Pada Hari Raya Nyepi, beberapa hari sebelumnya, penganut agama Hindu di Bali mengadakan beberapa ritual. Salah satunya adalah Malasti yang diadakan di pinggir laut. Umat beragama di Bali, termasuk para wisatawan, menghormati Hari Raya Nyepi ini. Mereka beraktivitas di hotel agar masyarakat di Bali dapat menjalani Hari Raya Nyepi dengan hikmat. Peristiwa ini menunjukkan sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika karena mereka menghormati keragaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Perhatikan ciri fisik teman-teman di sekolahmu. Ciri fisik yang mereka miliki berbeda-beda, bukan? Warna kulit, bentuk tubuh, dan bentuk rambut. Mereka berbeda-beda. Perbedaan ciri fisik menunjukkan adanya keragaman di sekitar kita. Keragaman di sekitar kita bukan hanya berupa ciri fisik, ada juga keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Keragaman seharusnya tidak membuat bangsa kita terpecah belah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang harus kita syukuri. Bangsa kita menjadi persatuan dan kesatuan dan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Bhinneka artinya adalah berbeda, tunggal artinya satu, ika artinya adalah itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun memiliki suku, bangsa, budaya, dan agama yang berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap bersatu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman. Semboyan ini tertulis pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pita putih yang dicengkraman burung Garuda pada lambang kita, yaitu Garuda Pancasila. Ada beragam suku, budaya, dan agama di sekitar kita. Keberagaman tersebut harus kita syukuri karena kita merupakan kekayaan bangsa. Ayo kita pelajari bersama keragaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Keragaman suku, bangsa, dan budaya. Penduduk Indonesia pada tahun 2023 berjumlah sekitar 279 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Penduduk terbesar di seluruh wilayah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terdapat ratusan suku bangsa yang mendiami negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia memiliki beragam budaya. Keragaman budaya di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya karena alasan-alasan berikut. Keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya membuat banyak wisatawan mancanegara tertarik mengunjungi Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga dan semakin cinta tanah air kita. Caranya adalah bergaul dengan teman-teman dari beragam suku bangsa agar dapat saling mengenal dan mempelajari keunikan budaya masing-masing. Menambah rasa saling menghargai. Perbedaan kebudayaan membuat kita belajar untuk saling menerima dan menghargai. Sikap tersebut akan membuat kita hidup rukun dan damai, sehingga kita dapat belajar maupun bekerja dengan nyaman. Alat pemersatu bangsa.
Bangsa kita meraih kemerdekaan berkat perjuangan seluruh rakyat. Walaupun terdiri atas beragam masyarakat, kita tetap bersatu. Persatuan membuat kita menjadi bangsa yang kuat. Hal ini sesuai semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sumber pengetahuan dunia. Keunikan budaya Indonesia mampu menarik perhatian bangsa lain di dunia. Banyak warga di dunia yang tertarik untuk mempelajari budaya Indonesia. Ini berarti keragaman budaya di Indonesia menjadi salah satu sumber pengetahuan masyarakat dunia. Identitas bangsa di mata dunia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Dengan demikian, Indonesia memiliki berbagai keragaman, seperti keragaman suku bangsa, budaya, dan agama. Keragaman ini menjadi ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Keragaman suku bangsa dan budaya dapat dengan mudah kita temui di sekitar kita. Di dalam keluarga, ayah dan ibu dapat berasal dari suku bangsa yang berbeda. Asal suku bangsa kita dan teman di sekolah juga berbeda-beda. Begitu juga dengan para tetangga. Perbedaan tersebut harus kita syukuri karena membuat bangsa kita kaya akan keragaman budaya. Tahukah kamu apa saja yang termasuk dalam keragaman budaya di Indonesia? Budaya yang terdapat di Indonesia antara lain makanan tradisional, tarian tradisional, pakaian tradisional, lagu daerah. Setiap daerah memiliki hasil budaya yang berbeda-beda. Perhatikan contoh kebudayaan di Indonesia berikut. Ayo kita pelajari keragaman budaya di Indonesia dan alasan keragaman tersebut menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Makanan tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional. Makanan tersebut biasanya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya. Misalnya, masyarakat suku Bugis gemar memakan ikan karena daerahnya dekat dengan pantai. Lalu ada masyarakat suku Sunda yang gemar memakan lalapan karena daerahnya banyak ditumbuhi sayuran. Tahukah kamu tentang makanan rendang yang berasal dari Sumatera Barat? Makanan ini dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Banyak wisatawan mancanegara yang menyukai makanan ini. Berbagai makanan tradisional dapat kita temukan di luar daerah asalnya. Misalnya, kita dapat menemukan rendang meskipun tidak berada di Sumatera Barat. Kita juga dapat menemukan pempek meskipun kita berada di Palembang, di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa makanan Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat negara lain. Tarian tradisional. Tarian tradisional merupakan tarian yang berkembang di suatu daerah dan dilestarikan secara turun-temurun. Tari tradisional biasanya ditampilkan pada acara khusus seperti pernikahan, kelahiran, upacara kematian, panen, atau penyambutan tamu. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian tradisional yang berbeda-beda. Saat ini, tari tradisional sudah banyak dipantaskan di acara-acara sekolah dan bahkan di acara kenegaraan. Tari tradisional di Indonesia juga sering ditampilkan pada pelenggaran tari tradisional di Bali. Para wisatawan bahkan harus membayar cukup mahal untuk dapat menonton pertunjukan tari kecak. Ulu waktu, hal ini menunjukkan bahwa tarian tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya yang digemari oleh masyarakat di Indonesia hingga masyarakat internasional. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan melestarikan tari tradisional Indonesia. Menonton pertunjukan tari tradisional merupakan salah satu upaya melestarikan budaya Indonesia.
Lagu dan alat musik daerah. Lagu daerah merupakan lagu berbahasa daerah yang dinyanyikan sebagai bentuk hiburan masyarakat. Lagu daerah dinyanyikan pada acara adat. Pertunjukan lagu daerah diiringi oleh alat musik tradisional. Terdapat beragam alat musik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Alat musik ini membuat lagu daerah lebih indah didengar. Lagu dan alat musik tradisional merupakan bagian penting warisan budaya dan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, kita harus berupaya melestarikannya. Salah satunya dengan mempelajari lagu dan alat musik tradisional. Rumah adat. Rumah adat atau rumah tradisional merupakan salah satu bangunan rumah dengan struktur, capa pembuatan, bentuk, fungsi, dan ciri khas tertentu. Fungsi rumah adat adalah sebagai tempat tinggal, tempat menyimpan hasil panen atau hewan ternak. Rumah adat dibangun sesuai dengan kondisi geografis daerah setempat. Bahan-bahan pembuatannya juga berasal dari sumber daya alam setempat. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Rumah adat merupakan karya seni yang tidak ternilai harganya. Dengan teknologi sederhana, para nenek moyang kita sudah berhasil membuat rumah bercita rasa seni yang tinggi. Kita tentunya harus merasa bangga dan keragaman rumah adat di negara kita. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Setiap bahasa daerah memiliki dialek atau logat yang berbeda-beda. Dialek kini menjadi ciri khas atau penanda daerah asalnya. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa daerah juga menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dari nenek moyang kepada generasi penerus. Keragaman agama dan kepercayaan. Pada pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaannya. Warga negara Indonesia juga bebas untuk beribadah dan memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya. Keragaman agama dan kepercayaan merupakan salah satu kekayaan bangsa. Banyak tempat ibadah yang kemudian berkembang menjadi tempat wisata yang mampu menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Perbedaan agama dan kepercayaan sebanyak-banyaknya membuat bangsa kita bersatu dan tidak terpecah belah. Menghormati, menjaga, dan melestarikan kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia tercermin dari keragaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan agamanya. Kebinekaan merupakan kekayaan dan sumber kekuatan bangsa. Meskipun demikian, kebinekaan yang tidak sikap dengan bijak dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Masyarakat akan terus membandingkan kebudayaan yang satu dengan lainnya. Akibatnya, tidak ada rasa saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Untuk mencegahnya, kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai kebinekaan yang dapat kita lakukan di berbagai lingkungan antara lain sebagai berikut. Menghormati, mencah, dan melestarikan kebinekaan di lingkungan rumah. Kebinekaan di rumah terjadi ketika ada perbedaan antara ayah dan ibu. Misalnya, mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Perbedaan suku bangsa menyebabkan budaya yang dimiliki juga berbeda perbedaan. Suku bangsa dan budaya harus kita hormati. Cara menghormati menjaga kebinekaan di dalam rumah antara lain
Lanjutan. A. Menerima kebinekaan sebagai pemberian Tuhan yang baru kita syukuri. B. Mempelajari lagu dan tarian dari daerah asal orang tua. C. Memakai pakaian adat daerah asal orang tua pada acara resmi. D. Mencoba menyukai makanan daerah asal orang tua. Menghormati, menjaga, dan melestarikan kebinekaan di lingkungan sebuah sekolah. Kita memiliki banyak teman di sekolah. Teman di sekolah dapat berasal dari suku bangsa yang berbeda dengan kita. Perbedaan ini membuat adanya kebinekaan di lingkungan sekolah. Kebinekaan ini terus kita jaga dan hormati. Cara yang dapat kita lakukan antara lain: A. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan daerah asalnya. B. Memberi pujian kepada teman yang menyanyikan lagu daerahnya. C. Mempelajari alat musik tradisional dari daerah lain. D. Mencoba makanan daerah yang diberikan kepada teman. E. Saling membantu dengan teman tanpa memandang perbedaan. Menghormati, menjaga, dan melestarikan kebinekaan di lingkungan masyarakat. Kita hidup bersama tetangga dan masyarakat sekitar. Kita akan menemukan banyak perbedaan dengan orang-orang di sekitar kita. Perbedaan itu seperti suku bangsa, budaya, dan agama. Perbedaan ini harus kita sikapi dengan bijak agar hubungan yang rukun tetap terjaga. Cara-cara yang dapat kita lakukan antara lain: A. Melakukan kegiatan bersama tetangga dan masyarakat sekitar, seperti kerja bakti, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, atau pemilihan ketua RT. B. Ikut serta atau menonton pentas budaya dari berbagai daerah sebagai bentuk upaya pelestarian kebudayaan Indonesia. C. Saling menolong dengan tetangga. D. Menyapa ketika bertemu tetangga. E. Menjenguk tetangga yang sakit. Menghormati, menjaga, dan melestarikan kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama merupakan kekayaan sekaligus tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman dapat menjadi sumber perpecahan jika kita tidak menyikapinya secara bijak. Oleh karena itu, bangsa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya adalah kita selalu ingat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat berbagai perbedaan cara yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai perbedaan. Cara yang menjaga kesatuan dan kesatuan dalam kebinekaan antara lain: A. Membantu korban bencana alam di daerah lain. B. Menghormati budaya daerah dengan memakai pakaian daerah pada peringatan Hari Kartini dan hari besar lainnya. C. Menghormati adat istiadat daerah yang sedang dikunjungi. D. Memberi beasiswa pendidikan bagi putra dan putri daerah yang berprestasi. Untuk dapat menghormati, menjaga, dan melestarikan kebinekaan di Indonesia, kita harus mampu bersikap toleran. Toleransi atau toleran berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti menanggung, menerima dengan sabar, atau membiarkan. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku manusia yang menghormati dan menghargai tindakan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi seperti perbedaan berdasarkan suku, bangsa, dan ras. Walaupun terdapat berbagai perbedaan di dalam masyarakat, selain itu, toleransi juga dapat menghindari masyarakat dari konflik yang dapat terjadi di lingkungan sekitar. Di negara kita yang memiliki beragam agama, sikap toleransi beragama wajib untuk diajarkan dan diterapkan.
Pancasila yang merupakan dasar negara kita juga menegaskan tentang pentingnya toleransi. Hal ini tercantum dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghendaki setiap warga negaranya menganut salah satu agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Toleransi. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa yang tersebar dari wilayah Sabang hingga Merauke. Keragaman suku tersebut tidak menjadikan salah satu suku lebih unggul dibanding suku lainnya. Sikap toleransi telah diajarkan sejak dini untuk menghargai adanya perbedaan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Semua suku bangsa memiliki derajat yang sama di mata negara. Kebinekaan agama dan budaya menjadikan kita bangsa yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap berbagai perbedaan. Dengan begitu, kita dapat hidup rukun. Contoh sikap toleransi beragama: menjalani silaturahmi dengan semua tetangga tanpa membedakan agama, tidak mengganggu orang lain yang sedang menjalankan ibadahnya, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan walaupun berbeda agama, menghormati percayaan hari besar keragamaan dari umat lain, tidak merendahkan teman yang berbeda agama. Contoh sikap toleransi berbudaya: menghargai budaya orang lain yang berbeda suku, tidak mengejek tarian dari daerah lain, mau membantu teman yang berbeda suku, menjenguk teman yang sakit tanpa memandang sukunya, mempelajari tradisi dan kebudayaan suku lain, mau mencoba makanan khas dari daerah lain. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga dapat mengajarkan sikap tersebut kepada adik di rumah atau teman di sekolah. Ajaklah orang-orang di sekitarmu untuk hidup toleran. Dengan begitu, kerukunan hidup dalam berbagai keragaman tetap terwujud di negara Indonesia. Terima kasih.